bahasa Ibrani, bahasa Yunani dipergunakan sebagai bahasa original Bible mereka, ya. Sementara mereka mengimani bahasa terjemahan, mereka akan apa? Akan kocar-kacir. Mereka pergi ke Yunani sana, ke Romawi sana, ternyata Romawi sana menggunakan bahasa original. Bingung mereka. Mereka bingung. Nah, seperti itu. Kalau kita umat Muslim tidak. Ketika dibacakan ayat-ayat ini, kita tahu, oh ini surah ini. Ketika dibacakan ayat-ayat ini, oh ini surat Al-Baqarah. Jelas. Ketika mereka nanti dibacakan, misalnya Lukas 1 nomor 5, menggunakan bahasa original, mereka bingung. Itu surat apa? Injil mana itu? Pak, suratnya Timotius kah? Korintus kah? Matius kah? Lukas kah? Karena apa? Mereka hanya bermodalkan terjemahan. Itulah indahnya Islam. Itulah hebatnya Al-Quran. Al-Quran tidak bisa ditiru atau Al-Quran tidak bisa ditiru, tidak bisa diciplak oleh siapapun juga, termasuk Nabi Muhammad sendiri. Membuat ayat semisal itu pun tidak akan bisa. Karena banyak apa? Banyak ilmu-ilmunya untuk mempelajari Al-Quran itu. Nggak sembarang. Sudah terjawab bahwa Nabi Muhammad menikahi para janda-janda pada waktu itu untuk menyebarkan agama Islam. Yang kedua, untuk urusan politik, memperdamaikan pada waktu itu yang dimana di situ terjadinya peperangan gitu. Silakan, ada lagi deh yang mau ditanyakan? Kebohongan yang nyata, Nora. Iya, bohong bagi kamu, kebenaran bagi saya. Karena kebenaran bagi kamu sudah ada tidak lagi ada. Tambahan itu pernikahan. Ada lagi tadi itu pernikahan itu untuk mencontohkan syariah menikah, ya, memuliakan wanita dan bagaimana untuk mengajarkan hukum-hukum syariah terhadap wanita. Itu contohkan di situ. Ada ilmu yang disampaikan khusus untuk kaidah ilmu Islam terhadap kewanitaan. Silakan, Kak Zahra. Apalagi Kak Zahra yang mau ditanyakan? Soal apa lagi? Menikahi Siti Aisyah. Kak, cepat kembali padaku. Tentang itu. Apa, Dek? Tentang kita itu kalau kayak dibilang mereka toh itu arah kiblat. Arah kiblat. Terus? Maksudnya bagaimana? Kita akan harus kenapa loh? Itu cuma satu arah. Kenapa Tuhannya cuma di arah kiblat satu? Oke. Silakan, Bang Dio. Arah kiblat. Di sini sudah ada ustadz kita ya. Assalamualaikum, Bang Dio. Bang Dio. Naik dia langsung mute. Bang Dio. Belum monitor kayaknya deh. Udah, itu dia tadi typing di bawah. Masih di WC. Oh. Dia di WC bawa. Dia lucu, di WC bawa HP. Tunggu ya, Bang Dio-nya. Di sini ada ustadz kita, saya tidak berani melampaui. Dia di WC, Kak. Iya. Arah kiblat ya arah yang dituju, menyatukan arah. Satu poinnya itu. Yang kedua, sumber Islam itu memang dari Mekah. Jadi mengarahkan kepada keilmuan, ya, secara filsafat filosofinya itu bersumber dari sana gitu. Arah di mana umat Islam itu mengambil iktibar dari arah sana. Kaidah ilmu yang disampaikan dari wilayah Mekah. Peristiwa-peristiwa yang ada di Mekah. Gitu. Hanya sebagai arah. Bukan penyembahan ke sana, bukan gitu ya. Poinnya udah benar tadi kan arah. Kalau Kak Zara monitor. Kak Zara monitor. Nah, Maksudnya? Lagi monitor ya, monitor. Jadi coba kita secara logika, nanti ini Ustadio nanti yang jelaskan ya. Secara logika lah, seandainya kita sholat tidak ada kiblat, bagaimana itu, Kak? Bukan berarti Tuhan ada di situ. Kalau katanya sebagai kiblat, ya betul. Biar seluruh dunia ini tahu tujuannya itu kemana. Bukan berarti kita di situ kiblat itu adalah Tuhan kita, tidak. Gitu.
Coba secara logika, kalau seandainya kita sholat ini kan ada ruku, ada sujud, tidak ada kiblatnya, bukankah itu nanti akan saling bertabrakan? Betul nggak? Ya. Betul tidak? Coba bayangkan, ada yang sebelah sini, kiblatnya, ada yang sebelah sini, ada yang nanti saling menghadap. Jadi suka-suka kan? Iya kan? Nah, jadi kiblat itu sebagai arah kita biar agar kita itu teratur ketika kita beribadah kepada Allah. Tidak sembarang, semua teratur, semua dibaguskan. Jadi tidak ada kaki ketemu kaki, kepala ketemu kepala, tidak. Ketika ruku semuanya dalam keadaan ruku, ketika sujud semua dalam keadaan sujud yang teratur, tidak bertabrakan. Itu maksudnya. Jadi kiblat itu bukan Tuhan, bukan arah di situ ada Tuhan, di situlah kiblat kita, tidak. Dan kita tidak bisa mengatakan Tuhan ada di mana-mana, Kak. Kalau kita mengatakan, di mana Allah kamu? Oh, Allah saya ada di mana-mana. Oh, itu udah salah juga, Kak. Kenapa? Kalau kita katakan Allah ada di WC, ya nggak mungkin lah, Kak. Sementara kita mengucapkan nama Allah saja, tidak boleh pada waktu kita ada di dalam WC. Gitu loh. Ini yang baru masuk noise loh. Di-mute dulu lah yang baru masuk. Yang merasa baru masuk di-mute dulu. Aduh. Yang menaikkan tadi siapa? Moderator. Moderator. Siapa moderator yang naikkan ini? Moderator. Lambat moderator ini dipecat baru tahu. Lagi sholat, Kak. Lagi sholat terus kenapa mereka bisa naik? Itu loh. Silakan Kak Zara, ada lagi yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bang Dio. Iya, soal kiblat tadi ya, masalah kiblat itu sebenarnya pertanyaan tentang kiblat itu sudah ada sejak dahulu dan diabadikan dalam Al-Qur'an. Yang selalu mempermasalahkan dan mempertanyakan tentang arah kiblat, kemudian menyimpulkan bahwa Islam adalah agama yang salah, justru dialah orang-orang yang berada dalam kesalahan. Mereka disebut sebagai orang-orang yang dungu. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan ayat yang ke-142, sayaqulus sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Orang-orang dungu itu akan berkata, apa yang memalingkan mereka dari kiblat yang dahulu mereka berada di atasnya? Maksudnya mereka mengejek, mengolok-olok Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Nah, apa jawabannya? Qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakan wahai Muhammad. Milik Allah lah timur dan barat. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah berikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki menuju ke jalan yang lurus. Artinya itu perintah Allah. Makanya disebutkan dalam ayat yang lainnya, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami telah melihat kegundahan hatimu, kau melihat ke langit, bolak-balik lihat ke langit, ya. Maka sungguh kami akan memalingkan engkau wahai Muhammad ke arah kiblat yang kau ridhoi. Maka sekarang palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, artinya ke arah Ka'bah. Jadi itu perintah Allah. Nah, untuk membuktikan orang-orang Islam adalah orang-orang yang taat kepada Allah, maka diperintahkanlah menghadap kiblat. Begitu jawabannya. Udah jelas ya, Kak?
Kak Zahra. Iya Kak. Oke, berikutnya lagi apa pertanyaannya? Saya sambil mendengar saja ya Kak. Karena mau Ya, nggak kerja. apa-apa. Biar sekarang saya sambil tahu toh. Ya, makanya Kerjaan. bertanya aja, nggak apa-apa. Silakan Kak. Apalagi yang mau ditanya gitu. Ini Panewa dari mana Panewa? Panewa. Panewa. Oh, ini apanya lawannya siapa ini? Bang Dio. Bang Dio monitor. Bang Dio, itu lawanmu itu. Bang Dio. Alah, ini Ustadz abal-abal, ini Ustadz sesat ini. Iya, mau diskusi apa dengan saya? Bentar, aku pesan ingat dulu bentar. Ya, di sini salahku Pak Ustadz. Apa yang kau pahami Bang? Nggak, saya sapa dulu Kak Dina. Halo Kak Dina. Kak Dina. Halo Dina. Dina. Oke. Turun ya. Tunggu saya naikkan dulu. Ada yang minta naik ini. Assalamualaikum, lanjut. Oke. Tanimbar. Tanimbar. Ya, sore. Selamat malam. Ya, selamat malam Ibu. Agama apa Bang? Kristen. Oke, Kristen. Bang Dio lagi apa? Sebentar ya, apa? Ini Santrot. boleh bertanya bebas. Sebentar. Mau bertanya. Mau sama si santri nggak, Bang Dio? Bebas, dua-duanya juga bebas, 2 lawan 1. Ya, silakan. Bang Tanimbar, silakan bertanya. Kenapa di dalam iman Kristen Injil itu menyempurnakan kitab-kitab terdahulu? Berbeda dengan kitab-kitab terdahulu di zaman Perjanjian Lama. Makanya Injil itu menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Tahu nggak? Injil menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Ya, karena dia berbeda dengan kitab-kitab Perjanjian Lama seperti Taurat, Mazmur, hukumnya. Bedanya apa Bang? Bedanya apa? Oh, jadi Injil itu yang membawa siapa? Injil itu Yesus. Injil itu kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tahu Yang nggak disempurnakan yang perbedaan mana? Injil dengan kitab-kitab terdahulu? Iya, Yang- Bang Tanimbar, yang apa yang ada- disempurnakan yang mana? Kitab mana yang disempurnakan? Nah, percaya nggak? Nggak tahu kan? Percaya apa? Nah, Injil itu menyempurnakan kitab-kitab terdahulu karena berbeda hukumnya dengan kitab-kitab terdahulu zaman Perjanjian Lama seperti Yang Taurat. mana bedanya? Yang mana bedanya? Yang mana bedanya? Bedanya apa? Injil itu adalah Bedanya apa? yang benar. Apa benar dan bedanya? paling Bedanya benar. apa? Bedanya apa? Apa bedanya? Oke, di dalam Injil tidak ada ajaran poligami dan berperang, tetapi di kitab-kitab terdahulu poligami dan berperang.
Itu artinya Injil yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Jadi Injil adalah kebenaran, menyempurnakan. Lalu yang kata Yesus Benar aku nggak? datang bukan untuk membawa damai tapi membawa pedang, itu maksudnya apa, Bang? Aku datang bukan membawa damai tapi untuk membawa pedang. Ajaran berperang ada nggak di dalam Injil? Misalkan berperang nih Yesus, satu ayat aja Yesus berperang. Atau mengajarkan poligami, nggak ada. Makanya Injil itu adalah kebenaran, hukum Tuhan yang benar. Satu dulu. Oke. Ada nggak larangan poligami di dalam Bible? Ya benar nggak? Kalau Di dalam perjanjian lama, kenapa saya bilang menyempurnakan? Di dalam Taurat baru ada nggak larangan poligami? Poligami. Sebentar dulu. Injil, saya bilang Injil. Injil itu di dalam Markus, perjanjian Lukas, baru, di dalam perjanjian baru ada nggak larangan poligami? Saya kan bilang Injil. Injil itu kitab Yesus, kitabnya orang Kristen. Hukum terutama dan paling utama ada adalah nggak kasih. larangan poligami di situ? Iya, ada nggak larangan kitab-kitab poligami? terdahulu. Iya, ada nggak larangan poligami? Di dalam Injil. Ya. Di dalam Markus. Di dalam Markus, tapi dia tidak bilang poligami, tapi perceraian. Jadi begini, di dalam Markus 10 ayat 11. Sebentar dulu. Nah, sebentar dulu santri. Kalau kau tidak bisa diam, saya turunkan. Bang Tanimbar, Anda kan di luar ini noise. Bisa nggak dengar suara saya? Begini Bang Tanimbar, ya. Kalau poligami itu bukan menceraikan, Bang. Poligami itu menambah. Kalau kau katakan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan, sebentar Bang, sebentar. Baca Markus dulu ya. Saya dalilnya baca Markus 10. Sebentar dulu, sebentar. Anda bisa nggak sih mendengar suara saya? Gitu loh. Sebentar dulu. Konsep poligami itu bukan menceraikan, tetapi menambah. Kalau kau katakan datanya nanti, data yang kau pakai adalah apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, itu salah Bang. Sejak kapan poligami itu menceraikan Bang? Poligami itu menambah. Nah, di mana larangan poligami di dalam di mana larangan poligami di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Di mana Bang? Ini ajaran Injil ya. Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Markus 10 ayat 11. Coba Ibu baca. Coba baca. Barang siapa menceraikan istrinya, barang siapa mencerai, oke baca. Ibu kan tadi tidak boleh nambah ya. Tidak boleh nambah arti poligami ya. Nah, ini saya baca dalilnya. Poligami itu menambah, Bang. Barang bukan siapa menceraikan. Iya. Ya, oke saya baca ya. Barang siapa menceraikan istrinya lalu menikah lagi dengan perempuan lain. Nah, ini di dalam ajaran Injil ya. Itu dia hidup di dalam perzinahan. Ini di dalam Injil sekarang ajarannya. saya tanya sama kamu, Bang. Artinya jangankan yang diam dulu, Bang. Oke, saya sudah baca. Jangankan yang saya sudah tanya sama kamu, Bang. Apalagi saya tanya sama yang kamu, belum Bang. bercerai menikah saya lagi. Tanya sama kamu. Itu tidak dibenarkan. Woi, suara saya aja nggak bisa kau dengar. Jangan kau naik ke sini kalau kau nggak bisa dengar suara diskusimu. Berarti Injil itu ya menyempurnakan kitab-kitab kau dengar nggak suara saya? Taurat dan Mazmur. Kau dengar nggak suara saya? Astagfirullah. Dari tadi kau ngomong tuh ternyata kau naik ke sini kau budak. Pakai dulu alat pendengar suaramu, telingamu. Budak ternyata. Di mana poligami itu menceraikan? Poligami itu menambah. Gitu loh. Barang siapa menceraikan, di mana di sini dibilang poligami menceraikan? Kalau poligami menceraikan itu berarti namanya bukan poligami. Poligami itu menambah. Sejak kapan menceraikan? Kok budak kali jadi orang, Bang? Kalau kau punya uang itu beli korek telinga deh, tungkian kau itu. Itu loh, si Sal juga noise. Di-mute aja deh. Kok bunyi suara bising gitu loh. Makanya mungkin dia tidak dengar gara-gara itu. Tadi saya tanya, di mana di situ larangan poligami? Poligami itu menambah, bukan menceraikan. Yang kau buka data barang siapa menceraikan istrinya. Sejak kapan poligami menceraikan? Datang kitab kami Injil menyempurnakan dari kitab-kitab terdahulu. Gak ada di kitab kami, tidak ada ajaran Yesus tentang poligami.
Lah, kalau tidak ada ajaran Yesus tentang poligami, di mana larangan? Kok tungki kali jadi orang? Conge, iya betul. Saya bertanya, di mana di situ ada larangan poligami? Dia buka di dalam Markus 10. Markus 10 barang siapa yang menceraikan istrinya, ini menceraikan. Poligami itu menambah. Sejak kapan menceraikan? Dia ngomong aja terus, ngomong aja terus. Lawan diskusinya tidak mau dia dengar. Tungkian. Silakan kau santri. Ini datang lagi nama Ustadz. Ustadz apa kau? Ustadz gembel kau. Cepat. Kalau kau menentang poligami, berarti kau menentang keberadaan Tuhan kamu. Tuhan kamu hasil dari poligami, bro. Lucu. Sejak kapan poligami itu menceraikan? Poligami itu menambah. Datangnya Islam itu membatasi. Dulu mana ada batasan? Dulu bebas, mau berapa ratus. Datangnya Islam membatasi. Datangnya Islam memberi syarat kepada orang yang ingin berpoligami. Kalau tidak bisa berlaku adil, ya udah cukup satu aja, itu katanya. Ini asik ngomong ngerocos saja. Konsep poligami aja rupanya dia nggak tahu. Ini kau santri kau di sini mau ngapain? Kalau kau diam mute. Tadi orang nanya. Tadi dia bilang mengenai ajaran kasih juga. Itu bukan ajaran daripada Yesus. Sudah ada di perjanjian lama di Ulangan 6 ayat 5. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu seperti mengasihi dirimu sendiri. Itu ada seperti mengasihi seluruh manusia. Di Imamat 19:18 dikatakan tentang kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ini juga ajaran kasih, sudah ada dalam Taurat. Jadi apa yang baru? Nggak ada yang baru ya. Yesus bukan mengajarkan hal yang baru tentang itu. Nah, kau dengarkan saya dulu, Tanimbar. Saya minta data di mana larangan poligami. Ini bagi yang menceraikan. Sejak kapan poligami itu bercerai? Intinya di dalam Injil tidak ada ajaran poligami, tetapi di dalam kitab-kitab Di mana terdahulu larangan poligami? Bukan soal intinya, jangan bisa bilang begitu. Menyempurnakan kitab-kitab Bagaimana terdahulu. kau mengatakan nggak ada dilarang poligami Dalam Injil sementara tidak ada di mana berperang datanya karena larangan hukumnya poligami? hukum berbeda Di mana dengan datanya Taurat. Mata Hei, gigi mata, gigi telinga kau tuh gigi. tungki atau apa nih? Makanya Injil itu mencampurnakan kitab-kitab Saya terdahulu seperti bertanya, Daud, larangan Salomo, poligami di mana? Larangan. Mereka pada Larangan. poligami semua. Makanya Di mana Injil larangan itu poligami? kebenaran, Bu. Di mana Terima larangan kasih. poligami? Itu Injil. Iya, nggak ada ajaran poligami. Yang ada ajaran tusbol. Kau tengok yang sekarang. Kau bilang Injil. Melegalkan perkawinan sesama jenis siapa? Kalian keresteng. Kau bilang katanya menyempurnakan. Apa yang disempurnakan? Di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Ibrahim, tidak ada pernah orang Yahudi melegalkan yang namanya perkawinan sesama jenis. Kalian saja yang melegalkan. Agama apa yang melegalkan perkawinan sesama jenis? Jangan kau bilang Islam, jangan kau bilang orang Yahudi. Datang kitab kau katanya menyempurnakan. Sementara melegalkan perkawinan sesama jenis, menyempurnakan apa? Menyempurnakan kedodolanmu sehingga otakmu itu sengklek. Tidak bisa kau bedakan yang mana yang ajaran benar dan mana ajaran salah. Kalau ajaran kalian katakan benar, tidak mungkin melegalkan sesama jenis kawin. Kawinnya di dalam gereja yang memberkati pula pendeta. Bongkol. Kau kalau nggak mau bicara kau, yang namanya ustadz, turun kau. Tuh, plong, turun kau. Jangan kau di atas ini kau sebagai berhala. Kami tidak penyembah berhala kami. Kau buka di dalam Markus 10. Markus 10 itu dikatakan di sana apa? Barang siapa menceraikan istrinya. Sejak kapan poligami menceraikan? Oh, intinya kami tidak boleh poligami. Mana larangannya? Kalau saya mengatakan suami saya mau berpoligami 6 istri. Berarti apa? Berarti suami saya sudah bertentangan dengan Al-Quran. Cuman dibatasi sebagai 4. Gitu loh. Larangan poligami tidak ada. Kok bilang katanya intinya kami tidak berpoligami. Bukan tidak berpoligami.
Satu, karena kalian tidak sanggup, kalian kismin. Kedua, kenapa kalian tidak mau berpoligami? Karena kalian suka yang namanya perjinahan. Gitu loh. Kalau diizinkan Kristen berpoligami, yakin saya, yakin akan banyak ya para bani kucluk ini berpoligami. Gitu loh. Yakin saya. Kenapa ini Islam itu? Tengoklah. Islam mayoritas di Indonesia, kalau dihitung yang berpoligami, berapa banyaklah yang berpoligami? Berapa persen? Sedikit, karena tahu bahwa poligami itu berat, tidak mudah. Kalau bagi Kristen tuh, sudahlah dilarang berpoligami, perzinahan oke. Gitu. Coba kalau diizinkan poligami, nggak ada batasan. Oh, oten-oten perempuan betina oten itu habis. Kelar semua. Nggak ada. Para pesundil pun tidak ada. Nah itu. Berat saudara-saudara ya. Berat. Poligami itu berat. Ya. Poligami itu berat sayang. Tidak mudah. Di mana lah Bang Dio ini? Noise sekali. Otak selangkangan. Nenggolan. Oh, Nenggolan. Kalau kau diizinkan poligami, ya. Kalau kau diizinkan poligami, saya yakin 10 bini kau. Tahu kau? Baik kayak cita kau. Otak selangkangan. Kayak kau aja gak butuh selangkangan kau. Kau menikah itu karena apa? Ya karena selangkangan juga lah. Kalau sempat kau menikah tidak hidup selangkanganmu itu bagaimana ceritanya? Mati kau, diceraikan kau sama bidikmu. Ngapain punya laki yang tidak hidup barangnya? Alah, alah. Gak usah munafik lah. Ya, gak usah munafik jadi laki-laki. Laki-laki menikah kepada perempuan salah satunya karena apa? Karena seksualitas yang ada pada dirimu sudah bergejolak. Apa dek? Ada aja ya. Jangan yang lain ya. Yang lain sudah cukup ya. 2000. 2000 aja jajannya. Mantap. Apa? Kau juga? Kau juga? Nggak ada. Bye-bye aja itu biasa. Kali mata Sally. Ya nggak apa-apa lah, itu kan karena jatuh kemarin. Nih, kau juga mau jajan? Berapa? Nih. 2000. Aku juga peduli punya. Ya nggak boleh jajan banyak-banyak, ya? Aku udah bulan. Ya, apa? Depan apa yang ini? Tutup pintunya, dapat. Saya pun mau Bunda. Cobalah dulu ya. Dia menikah sama perempuan, baru dianggurin itu perempuan istrinya. Anakmu banyak kali kak. Banyak anakku, ada 5. Banyak kali anak kau Nora. Loh, anakku udah aku bilang anakku ada 5. Aku juga mau jajan Bunda. Iya. Lucu, oten-oten ini seolah-olah selangkangan nggak perlu. Tapi dia lupa. Ada manusia yang keluar dari selangkangan yang dituhankan. Gitu loh. Entah. Iya, otak selangkangan sementara Tuhannya keluar dari selangkangan dituhankan. Kan hina. Hina kayak gitulah. Tuhan itu bukan maha hina tapi maha suci. Tidak mungkin Tuhan yang maha suci keluar dari selangkangan. Otak ini kemana? Ya. Otak kau yang kemana, saudara-saudara? Yang menuhankan manusia yang keluar dari lubang selangkangan. Nah, itu bukan Tuhan. Amin. Bunda, aku mau beli jajan bakso. Ya, Andi Bewo, belilah kau ya. Gimana kau Bang Dio? Lagi nunggu Grab apa kak? Hujan di sini, hujan. Pulang kemana? Bogor.
Enggak, belum dapat. Oten lucu ucapannya, nampol congornya sendiri. Iya. Bunda aku 2.000. Anakku tuh targetnya jajan cuma 2.000 loh, woi. 2.000 itu, tidak mau lebih. Kalau lebih itu udah senang kali dia itu. Ya, memang kuajarkan kayak gitu. Tidak boleh, karena dia juga harus tahu hidup itu tidak boleh berlebihan dan hidup itu ya berpas-pasan saja gitu. Saya juga pengen poligami Bunda, cuman belum mampu. Ya janganlah Bang, nggak boleh kau. Jangan kau berpoligami. Kalau belum sanggup jangan. Ah, kenapa janda, Bang? Cari janda kaya aja Bang Abdul Jabar, janda kaya raya yang siap menikah. Ya tujuannya untuk apa dulu? Itu loh. Ya, tujuannya untuk inilah, untuk menambah keturunan lah. Biar bisa dibawa pandangan. Biar bisa dibawa. Aduh gila panas weh. Berpas-pasan saja ya Kak. Yes. Berpapasan itu bukan berpas-pasan, berpapasan. Berpapasan. Ya, pas-pasan itu maksudnya begitu, kurang. Bunda pendeta di tempat saya istrinya 2 Bun. Tapi mereka bilang begini, mana buktinya? Mana ada? Gile lu. Lah itu kemarin yang pendeta itu toksik itu yang mukul istrinya sampai istrinya ini gonta-ganti. Ya, itu kan karena selingkuh. Iya. Kita pun laki-lakinya. Yang namanya laki-laki itu pasti dia akan senang kalau punya 2 istri atau lebih. Iya toh? Pasti. Terlepas dari mampu nggak mampu ya. Kita nggak bahas mampu apa nggak mampunya. Tidak ada laki-laki yang nggak suka perempuan, kecuali laki-laki yang memang punya penyakit. Iya kan? Nggak mungkin lah. Namanya di mana-mana itu kalau kita lihat ada itik. Tahu itik kan? Atau bebek. Bebek itu teman-teman kalau kita taruh di kolam atau di satu bejana, kejar-kejaran